Ya, jadi begini ya, kawan Karistenya yang di bawah, tolong ajarkan kepada gua pribadi fungsi kelaminnya Tuhan kalian itu untuk apa gitu. Ya, tolong diajarkan kepada saya. Kan Tuhan Mungkin kalian Bang, kan oh ya, ya gimana Bang Kores belum selesai ya? enggak apa-apa. Apa yang mungkin? Enggak, mungkin nih di bawah nih kan di bawahnya Bang Kores nih ada XL Moni. Mungkin dia mau nanggapin duluan mungkin. Oh, mungkin ya. Ah, Ya nggak apa-apa, kalau mau nanggapin silahkan open mic, kalau enggak ya gua terus lanjut ya. Ya itu buat apa gitu? Apakah bisa dipakai bermujizat gitu atau gimana? Gitu kan? Siapa tahu. bermujizat. Ini pertanyaan ya, ini pertanyaan. Iya ya, pertanyaan yang bagus sekali tuh. Jadi buat apa ya? Bang, bang tadi ya, siapa dia? Tolonglah Oh, coba katanya nunggu Gurunda. Katanya nunggu yang Gurunda. Tunggu ya, Gurunda aja. enggak. Tadi Gurunda aja udah, jangan sama saya. Oh, Enggak, oke gua lah. mau yang mau dialog sama gua, bukan yang enggak mau. Iya, tadi kan kamu bilang kalau mau ditanggapi ya saya tanggapi, tapi Oh, kalau mau kamu nanggapin, ngasih gak jadi udah. nunggu Gurunda, gak jadi. Berarti udah kebelet ya, udah nggak tahan ya dengan pertanyaan Bang Kores ya. Kamu yang bilang kalau mau ditanggapi silakan. Kan kamu yang bilang kan, bukan saya. Iya, Oh, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Makanya. Ya udah, Udah, silakan Dokter silakan Khadijah lanjut. lanjut ya. Kalau mau nanggapin silakan. Kalau mau nanggapin. Silakan Bang Excel, nggak usah kejang-kejang dulu Bang, santai. Silakan Bang. Oh kan nggak jadi kan, diam lagi, ya udah gue lanjut lagi ya. Karena gue pernah baca-baca Yesus itu pernah meludah. Ludahnya itu ada mujizatnya gitu. Jadi yang kena ludah Yesus matanya jadi bisa melihat. Nah, gitu kan. Nah, itu yang keluar dari mulut. Kalau yang keluar dari alat genitalnya Yesus itu kira-kira bisa jadi apa gitu loh. Ludahnya aja bisa menyembuhkan loh. Ya nggak? Nah, kalau itunya bisa apa gitu. Sama kayak gini, Yesus kan anak Allah ya, anak Allah gitu. Jadi Yesus memanggil Allah yang memperanakannya itu Bapa kan gitu. Nah, karena hubungan Yesus dengan Allah ini adalah Bapa anak, Yesus ini keluar dari apanya Bapa. Ah, itu ya pertanyaannya. Kalau ada yang mau dialog yang di bawah silahkan ya. Aku bingung banget gitu karena gini, selama aku di Islam itu diajarkan di Al-Baqarah ayat 25, segala sesuatu yang kamu sembah selain Allah hanyalah makhluk yang serupa dengan kamu gitu. Oh, jadi Muslim itu seperti aku itu berpikir, kawan-kawan. Jadi kalau ada Tuhan bentuknya seperti aku pribadi, itu berhala gitu. Nah, cuman kan kita taunya sejauh itu doang. Kita nggak tahu bagaimana lebih dalamnya liturgi-liturgi terhadap agama yang menyembah apa yang kami bilang berhala tersebut gitu. Jadi mohon dikasih paham gitu. Wah, ini siapa yang ngomong ini? Akhirnya jadi sungai katanya. Bisa gitu ya? Tuh. Ya, aduh kebelet nih. Ke belakang dulu ya. Ya, silahkan. Ditunggu. 4 jam kemudian. Oh, belum beres-beres ya? Samperin yuk, yuk samperin. Loh kok jadi sungai ini sawah? Gitu dia. Sniper, halo, selamat sore. Sore, assalamualaikum. Islam ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Islam. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Aduh, berisik ini noise dari mana ini? Bang noise bang, bang sniper. Oke. Bisa kayak kelendang. Aduh, ini kemana-mana ini yang di bawah ini ya. Oke, belum ada yang menanggapi Bang Kores, dilanjut aja Bang. Oh gitu ya, belum ada ya. Belum ada. Nah terus kan apa ya, dalam Islam itu dikatakan begini juga, di Khadijah.
segala sesuatu yang kamu sembah selain Allah tidak lain hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih. Nah, gitu dia. Wah, ini kebetulan nih. Kekristenan kan propagandanya kasih mengasihi, ya gitu dia. Nah, aku pengen tahu tuh bagaimana cara mengasihi iblis. Nah, soalnya kan ajarannya kasihilah musuhmu. Ini keren, ini beda sama agama lain. Kasihilah musuhmu. Jadi aku pengen tahu pengalaman-pengalaman gitu orang-orang Kristen, apa yang dia berikan kepada perampok setelah dirampok, apa yang dia berikan kepada pemerkosa setelah diperkosa, apa yang dia berikan kepada apa ya, kepada pembunuh Tuhan ketika dia membunuh Tuhan. Nah, kayak gitu-gitu. Dikasih kepada pembunuh Tuhan ya. Kalau pengalamanku pribadi ya Bang Kores ya, waktu aku masih oten sih, pengalaman pribadi kepada pembunuh Tuhan itu aku rasa itu apa ya, nggak tahu terima kasih gitu ya. Sebagai oten tuh dulu tuh nggak terima kasih gitu kepada pembunuh Tuhan. Mengasihi gitu ya? Iya, tapi nggak tahu terima kasih karena secara nggak langsung ya, tanpa disadari kan puncaknya ya, Tuhannya bisa dibunuh terus dosa ditebus itu kan juga gara-gara iblis kan sebenarnya yang berjasa gitu. Dan itu aku tidak menyadari itu, tapi secara nggak langsung memang aku harus membenci musuh itu, harusnya bukan membenci musuh ya, harusnya memperlakukan musuh itu dengan mengasihi ya. Tapi bingung juga cara mengasihinya gimana gitu ya. Malah saya nggak tahu terima kasih gitu, dibilang iblis itu musuh padahal iblis sendiri yang membantu gitu loh. Ya kan, repot jadinya ya, bingung ya. Iblis itu musuh tapi iblis yang membantu penebusan dosa, kayak gimana gitu. Nah, itu cara mengasihi iblis yang sudah membantu penebusan dosa ini gimana? Nah, caranya gimana ya, cara mengasihi iblis yang telah membantu penebusan dosa. Terus sama ini juga apa efek? Ya? Kayaknya nerusin gitu. Ya. Sama ini efek ketika kulit sunatnya Yesus jatuh ke tanah itu apa? Apakah jadi kemana ya itu ya? Iya, kemana ya itu ya jejaknya ya? Kan bagian dari Tuhan juga berarti itu ya, secara nggak langsung, secara keotenan ya, iya, secara kekristenan ya, secara kekristenan. Kan gini, firman Allah bukan Allah. Nah, kulub Allah bukan Allah gitu. Nah, katanya Yesus dan Bapa adalah satu kan gitu kan. Terus Yesus bagian itunya dipotong gitu ya. Iya, kulub. Kemana lagi tuh kulitnya itu? Apakah dijadikan tas kulit? Cukup nggak ya? Cukup lah harusnya ya. Kan tidak terbatas. Iya mungkin ya. Jadi nggak habis-habis. Iya katanya kan bisa ya, bisa jadi apa? Ada yang katanya kerupuk kulit, bisa mungkin ya, bisa jadi apa aja katanya ya. Kerupuk kulit tak terbatas saja. Serem, ngeri kali. Ini kulit apanya Tuhan? Kulit itu kan. Wow. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini akibat oten langka juga ya, yang naik juga dia kan gaya-gayaan ya, nungguin Bang Zuma gitu ya. Ngomong-ngomong, otennya yang mana nih, Kak? Otennya di sebelah kamu, Bang. Yang itu. Excelmo itu. Oh, yang ini. Nah. Bukan lagi, ya ampun. Tapi dia lagi nungguin ilham itu. Dia sih gaya-gayaan mau nantangin Bang Zuma gitu. Waduh. Itu jadi kupluk cukup kayaknya. Aduh, nantangin Bang Zuma. Jadi kupluk kan. Kupluknya warna kulit. Padahal sama murid-muridnya Bang Zuma aja dia nggak bisa. Saya tidak mengatakan menantang Bang Zuma, tetapi saya mau menjelaskan tentang roh itu, bukan mau menantang. Cobalah bahasa kalian itu yang bagus lah ya. Nah, gini. Tunggu. Enggak, tunggu aja, biarin dia ngomong. Silakan jelaskan tentang roh kalau gitu. Silakan. Nanti Ustaz Rijah yang nanggapin. Soalnya dengar bahasa yang bagus, aku jadi ingat ini bahasa-bahasa yang bagus di Bible gitu loh. Saya mau menanggapi ya pernyataan Bang Zuma tadi tentang roh itu. Bukan dengan kalian, karena kenapa? Bahasa kalian itu tidak cocok untuk diperdebatkan. Karena kenapa?
bahasa dan kalimat Anda itu menunjukkan ya kepribadian Anda sendiri. Ya, jelas ya. Lah, terus dari yang namanya Tuhannya Kristen yang namanya Yesus ini, yang Tuhan itu apanya? Tangannya, kakinya, apanya? Nanti aja Bang ya, saya nggak sama kamu, nanti aja. Makanya tadi kan gua bilang jangan, kalau nunggu guru udah gurunda aja gitu loh, nggak usah apa ya namanya tuh, berciap-ciap gitu. Kayaknya aku nggak bisa bacain deh, soalnya di sebelahku ada anak kecil nih. Mana sih ini ya? Orang Aman, itu harus, oh ini, oke. Oke, sebentar. Sekalian kuliatin ya. 1 Korintus 5 ayat 5 ya. Ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, waduh, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Aku telah, ya udah sampai situ aja ya. Itu ayat 28. Iya. Udah. Kok gini? Nah itu yang aku bingung tuh, kenapa untuk rohnya diselamatkan pada hari Tuhan, si orang ini itu diserahkannya kepada iblis gitu, bukan kepada Yesus. Iya, serahkan dalam nama Tuhan Yesus tapi kepada iblis. Itu loh. Wow, nggak bahaya tak ini? Terus gimana cara berdoanya kepada iblis supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan itu? Nah, ini guru. Ini kalau tepuk tangannya gurunda biasanya nih, habis sholat nih gurunda nih, habis zikir, ya nggak? Assalamualaikum gurunda. Waalaikumsalam tamunya udah datang. Wabarakatuh. Ya. Tamunya udah datang gurunda, silakan. Tolong udah dihidangkan kepada kami. Iya. Gimana, saudara yang mana? Sniper. Excelmo. Oke. Iya. Silakan Bang. Apa yang mau kita bahas? Dia mau menjelaskan tentang roh. Iya, tadi Abang mengatakan tentang roh itu ya, disamakan dengan Anda menyamakan itu dengan zat dan udara ya. Sementara di dalam pemahaman kami bukan seperti itu Bang. Iya, silakan. Yang dimaksud dengan roh ini ya, bukan seperti itu, bukan seperti yang Anda narasikan itu. Nah, sangat berbeda. Tetapi kalau memang Anda bernarasi seperti itu, bahwa tertulis di dalam hadis Al-Quran kalian bahwa Allah kalian itu adalah zat, bukan roh. Ya. Jadi jangan disamakan Al-Quran dan hadis ke Alkitab, Bang. Gitu. Kalau Anda mau menarasikan seperti itu ya silakan Bang. Nah, tapi yang jelas sangat berbeda dengan saya dan kami gitu. Seperti itu Bang. Baik. Jadi mohon izin teman yang lain. Jadi gini, saudara, sembahan kita memang berbeda. Anda menyembah roh, sedangkan kami menyembah zat Allah. Apa itu zat? Hakikat pencipta. Jadi zat itu bahasa Arab, artinya hakikat. Jadi Tuhan kami itu imaterial, sedangkan Tuhan Anda material. Ya. Nah, sekarang ketika kita berbicara mengenai zatullah, itu apa artinya? Zatullah artinya adalah hakikat Allah. Artinya daripada itu berarti berbicara mengenai pribadi Allah. Ya. Bukan berbicara mengenai wujud, tapi berbicara mengenai hakikat. Nah, sedangkan kalau Anda punya Tuhan, itu adalah roh. Tuhan Anda itu roh. Kalau kita melihat ajaran purba, ya, ajaran kuno, kepercayaan orang terdahulu, ya, manusia purba terdahulu, mereka memang disebut penganut ajaran animisme.
Kalau kita lihat animisme, akar katanya itu kan jelas, anima. Apa arti anima? Roh. Berarti orang yang menyembah roh adalah animisme. Ini dulu, kita pelajari dulu akar katanya. Jadi makhluk halus atau roh itu adalah sembahan-sembahan penganut aliran kepercayaan animisme. Manusia dulu, sebelum ada peradaban kemudian, mereka menyembah roh-roh. Nah sekarang kalau kita melihat dari kacamata Bible, di dalam kitab saudara, Tuhan itu adalah roh. Berarti larinya kepada ajaran animisme. Kenapa demikian? Coba kita lihat Dewa Molok. Dewa Molok ini apa? Batu? Bukan. Pohon? Juga bukan. Lalu apa? Roh. Dia disebut dengan roh jahat. Iblis sendiri apa? Batu? Bukan. Kayu? Bukan. Bangunan? Bukan. Iblis itu apa? Roh. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh, berarti Tuhan Anda adalah, jawab sendiri. Karena kenapa saya tunggu, sabar. Kalau berbicara mengenai ruh itu, lalu kemudian Anda sandingkan dengan kitabnya orang Yahudi, ruah yang mereka maksud ruah di sini adalah spirit. Tidak berbicara terkait dengan wujud, tidak berbicara mengenai hakikat Tuhan, tidak. Tetapi sedang berbicara mengenai ciptaan. Apa itu? Angin, udara, oksigen. Kalau larinya ke ruah hakodes, berarti lari kepada malaikat. Kenapa larinya ke malaikat? Karena masih berbentuk ruah, makhluk. Makanya ketika Anda ditanya apakah ruh itu bisa dicipta, maka satu-satunya alasan adalah ruah Elohim, rohnya Tuhan tidak bisa diciptakan. Kalau sudah masuk per kalimat seperti itu, berarti itu sama dengan Tuhan Anda adalah ciptaan. Karena di sana ada unsur roh. Segala sesuatu yang ada unsur rohnya, maka dia pasti ciptaan. Nah sekarang saudara mengatakan Tuhan Anda adalah roh. Roh itu adalah anima. Kepercayaan penyembah terhadap roh namanya animisme. Berarti agama Anda adalah agama animisme. Berarti selama ini Bang Zuma nggak salah dengan mengatakan bahwasanya Kristen itu adalah ajaran animisme, penyembah roh. Demikian sementara, silakan. Oke. Ya, jadi gini. Kalau Anda menyamakan kami seperti roh animisme itu atau penyembah roh berhala, ya, saya nggak masalah, itu pandangan Anda. Tetapi yang kenyataan yang ada di kitab maupun di buku-buku yang saya temukan, di sini ada dua roh, antara roh itu roh jahat dan roh baik, ya. Roh jahat itu siapa? Itu iblis, ya. Kalau Anda mau framing, mau mengatakan kami seperti itu, nggak masalah, Bang, ya, nggak masalah. Itu pandangan Anda. Tetapi yang faktanya itu, yang buktinya, yang nyatanya itu di dalam kitab kami tidak dianjurkan untuk menyembah iblis, untuk menyembah roh iblis, ya. Tapi yang ada di dalam diri Yesus itu adalah roh Allah. Itu yang kami pelajari, ya. Jadi salah pemahaman Anda, sangat salah itu, Bang, ya. Narasi Anda itu salah, liar, ya. Kenapa Anda langsung mengatakan seperti itu? Karena dasarnya kita berbeda, nggak masalah sebetulnya. Tetapi di sini kita lihat kebenaran yang sesungguhnya. Gitu. Karena kenapa? Karena Anda dengan cepatnya untuk mengambil kesimpulan yang seperti itu, ya, langsung mengklaim kami orang-orang Kristen bahwa kami menyembah roh jahat, roh berhala. Ya. Mana kami pernah menyembah berhala? Tidak ada. Yang kami sembah itu Allah yang hidup, roh yang hidup, ya, bukan roh yang mati, bukan roh yang jahat, bukan, Bang. Ya, seperti itu, Bang. Oke, saudara saya. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara Matius 4 nomor 1. Maka Yesus dibawa oleh roh. Ini apa ini?
Yesus dibawa oleh roh. Mau dicobai bang, Yesus dicobai. Ya, maksud saya roh ini apa di sini? Ya iblis. Iblis. Berarti Ya silakan. Oke. Berarti Yesus dibawa oleh iblis ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Iblis di sini roh. Tuhan Anda? Makanya saya bilang jangan samakan, man. Jangan disamakan. Sekali lagi jangan disamakan. Ya. Berarti hakikat daripada Tuhan Anda dengan hakikat iblis sama kan? Bukan begitu bang. Tuhan Salah, Anda Bang. roh, iblis juga roh. Hakikat roh sama enggak dengan roh lain? Beda kan Apa? udah saya bilang tadi pertama ada dua roh, antara roh jahat dan roh baik ya. Oke. Roh jahat itu ada pada iblis, roh Oke. baik itu ada pada Yesus. Baik. Coba Anda punya Bible, silakan sekarang Anda buka 1 Samuel 18:10. Bentar. Silakan. Terus Nah, kalau Anda melihat original teksnya, di situ tertulis Ruah Elohim. Keesokan harinya, ruah jahat Elohim berkuasa atas Saul. Pertanyaan saya, ruah jahat Elohim ini apa? 1 Samuel berapa? 18:10. 18:10. Ya. Terus Ruah jahat Elohim. Jahat di sini dalam bahasa Ibrani-nya adalah roh. Bahasa Ibrani-nya adalah roh. Artinya evil. Ada yang tahu evil itu apa? Jurik, Evil apa? jurik, dedemit. Nah, itu dia. Ini karakter sama. Ruah evil Allah diutus kepada Saul. Ruah mencobai Yesus bersama dengan iblis. Sama. Ini yang saya katakan animisme. Anima, roh. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh, berarti Anda animisme. Kalau Anda animisme, berarti Anda bukan pentuhan-tuhannya Nabi Isa atau Yesus. Karena Tuhannya Yesus bukan roh. Tuhannya Yesus adalah hakikat pencipta yang kemudian mereka sebut dengan sebutan laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan engkau. Yeremia 10 nomor 6, Yesaya 45 nomor 6. Tidak ada yang serupa dengan engkau. Sedangkan roh serupa dengan roh. Roh iblis serupa dengan roh. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh, maka Tuhan Anda serupa dengan iblis. Beda kelas. Tuhannya Yesus beda kelas dengan Tuhan Anda. Tuhannya para nabi dengan Tuhan Anda. Tuhannya para nabi bukan roh. Tuhan Anda roh. Tuhan Anda serupa dengan iblis. Tuhannya para nabi tidak serupa dengan apapun. Laisa kamislihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tuhan yang maha besar tidak serupa dengan apapun. Tuhannya Kristen serupa dengan iblis, roh, evil. Oke? Silakan. Oke, ya di dalam 1 Samuel tadi bang, yang anda katakan itu bukan seperti itu bang. Nah, pengertiannya bukan seperti itu. Dalam arti Allah mengirim roh jahat itu ke dalam tubuhnya. Nah, bukan roh Allah sendiri, bukan mengirim, ya mengirim roh jahat. Ya, dalam arti mengirim iblis untuk mencobai dia. Ya, dalam 1 Samuel tadi yang anda katakan 18 ayat 10. Ya, itu bang, itu pemahaman anda salah bang, maaf kata bang, salah. Ya, pengertiannya salah. Kenapa anda mengatakan Tuhan kami iblis?
Karena Tapi Anda sesungguhnya ayat ini Oke, mengatakan, silakan. bentar, Bang. Silakan. Karena sesungguhnya ayat ini mengatakan ya bahwa Allah mengutus roh jahat itu dalam tubuhnya. Ya, bukan mengutus ya sebagai roh jahat itu, bukan, atau sebagai Allah roh jahat itu, bukan, Bang. Ya, tolong dibaca baik-baik tentang ayat itu supaya Anda nggak dengan gampang itu mengambil kesimpulan, Bang. Ya, gitu. Oke, baik. Karena saya lihat abang sering membaca ayat dan sering sekali mengambil kesimpulan yang jauh berbeda dengan kami, Bang. Oke. Gitu. Anda suruh saya baca yang mana, saudaraku? Matius 4 atau 1 Samuel? 1 Samuel 10 ayat 18. Kebalik 18:10. Sorry. Iya, 18:10. Baik. Kita lihat original teksnya. Yang menentukan apa yang termaktub di dalam 1 Samuel 18:10 bukan terjemahannya. Ya, Bang, bisa ditunjukkan original teksnya? Ya silakan anda baca. Mungkin Dinda Kores bisa jelas sekali dikatakan di sana ruah, bukan diutus, tapi dikatakan ruah jahat, ruah evil Elohim. Artinya ruh jahat Elohim, roh jahat Elohim, roh jahat Elohim, setan jahat Elohim. Coba. Ada yang bisa buka original teks? Oh, bisa dong. 1 Silakan. sampai 810 ya? 18:10. Oke, 1 sampai 810. Nah inilah bahayanya. Memoharat with dislah ruah. Kita ini ya, kita komparasi On sama game, kejadian Bang. 1-2 ya. Bang, on game, Bang, on game. Saya Iya, pakai PC ini, nggak ada anunya, nggak ada gamenya. Di situ dikatakan. Oh ya, ini. Waihi mimmahoret wat islah ruah Elohim ra'ah. Ruah ra Elohim. Silakan Dinda Kores bisa buka kamera. Bisa dong. Tada. Kita lihat dulu ini Gurunda, kejadian 1 nomor 2 Gurunda. Lagi. Kejadian ini Elohimnya apa? Iya, yang saya bilang katakan itu bukan Iya, berarti wifi ku itu roh error. Allah itu udah spirit. Wifi error. Aduh. Ya. Pakai pulsa Gurunda, kuota. Pulsa Gurunda, kuota. Itu kata-katanya sama dengan kejadian 1 ayat 2. Itu dia. Kejadian 1 ayat 2 juga disebut ruah Elohim. Nggak ada bedanya itu. Ya, aku tahu kalian mau bawa kemana saya tentang bahasa itu. Ya, aku udah cek dulu terlebih dahulu, Bang. Ya, apa yang kalian katakan tadi sama seperti itu. Ini Ya, belum tetapi 1 Samuel 19 nomor pengertiannya 9. salah, Bang. Ini belum Samuel 19 nomor 9. Ya. Kalau di sini tentang roh itu, kalau kita berbicara the spirit itu untuk iblis ya, roh untuk iblis bukan untuk Allah. Oh, jadi Elohim itu iblis. Jadi Elohim itu iblis. Kamu gimana sih kamu? Katanya pintar kok. Itu udah jelas tertulis tuh. Orang Elohim. Iya, tetapi bahasanya itu bukan roh Allah, itu iblis, bukan. Ya. Loh, tetapi di Samuel itu di terjemahan Indonesia Dengarkan. di sana Dengarkan. Bang, tadi di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab Kejadian, ruah Elohim menjadi dasar, orang Kristen mengatakan Elohim itu roh. Di sini iblis Elohim. 1 Korintus 12 ayat 6 coba saya baca ya. 1 Korintus 12 nomor 6. Dan ada berbagai perbuatan tetapi mana sih 1 Korintus 12. 1 Korintus 12:6.
Cek, suara saya kedengaran, Bang. Dengar. Ya, mana orang tadi, mana? Kemana dia? Itu dia menunjukkan Alkitab. Oh iya, sorry. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, di Lukas 8 ayat 28, roh iblis mengakui Yesus Tuhan. Kok Roh Kudus sama roh iblis sama? Sama-sama mampu membuat orang mengakui Yesus Tuhan. Makanya gini Bang Sugi, gini. Dengan gampang itu kalian mengambil kesimpulan ya. Dengan pemahaman Anda sendiri. Dengan gampang itu, dengan semudah itu, ya. Kenapa? Di kami Bang dijelaskan di sana tentang roh itu Bang. Ya, itu ada 2 roh yang kami pelajari. Sekali lagi ada 2 roh. Roh iblis itu untuk mencobai manusia. Yang pertama, itu memang diizinkan, diberikan Allah untuk menguji manusia. Ya, sementara roh yang baik itu roh yang ada pada Yesus. Nah, roh yang baik itu ada juga pada manusia. Dalam arti perbuatannya, tingkah lakunya seperti itu. Tetapi roh jahat yang Anda bawakan tadi itu tidak berarti semua itu berlaku pada Yesus atau berlaku pada Allah sendiri. Ya, seperti itu abangku. Oke, baik. Anda silakan lagi cuma. Sedikit. Coba Anda katakan kepada saya hakikat daripada iblis itu apa? Oke. Hakikatnya memang diberikan Allah ke dunia ini untuk mencobai manusia. Bukan pekerjaannya yang saya tanya. Jangan pekerjaannya. Hakikatnya yang saya tanya memang, hakikat iblis itu apa? Hakikatnya ya memang diberikan Allah untuk kita, untuk manusia, untuk mencobai manusia. Arti hakikat Bang? Hakikat keadaan yang sebenar-benarnya berarti iblis itu apa? Bukan roh itu memang itu roh jahat memang. Hakikatnya jahat. Hakikat daripada iblis itu adalah roh, betul? Ya. Hakikat daripada Tuhan Anda apa? Roh. Nah, kok sama? Udah ya? Duh, salah. Jangan disamakan. Saya kan udah bilang tadi. Tadi hakikatnya sama tadi ada. Nah, bukan berarti itu sama itu satu, bukan. Ya. Nah, saya tidak mengatakan satu. Yang salah aja. Saya tidak mengatakan satu. Kalau Anda saya hanya ingin mengatakan, kalau Anda mau nyamakan Bang Suma, kalau Anda menyamakan roh iblis dan roh Yesus, itu salah Bang. Bukan saya sedang ingin menyamakan. Saya hanya bertanya, hakikat iblis itu apa? Roh. Hakikat Tuhan Anda? Roh juga sama-sama. Sama, bukan berarti. Iya, hakikatnya sama. Di awal saya sudah katakan tadi itu roh berbeda Bang, bukan sama. Ya, yang membuatnya berbeda nanti. Itu satu. Yang membuatnya berbeda nanti itu adalah iman Anda, ya kan? Hakikatnya sama. Ya jelas. Nah, sedangkan begini, Anda sudah mengakui hakikat iblis adalah roh, hakikat Tuhannya Kristen adalah roh. Sedangkan Tuhannya orang Yahudi tidak serupa, tidak sama dengan apapun. Tadi roh Tuhan Anda dengan roh iblis sama-sama kan? Nah, sedangkan Tuhannya orang Yahudi, hakikat Tuhannya tidak sama dengan apapun. Berarti Tuhannya orang Yahudi bukan Tuhan Anda. Tuhan Anda adalah roh yang sehakikat dengan iblis. Kan begitu poinnya.
Makanya di agama Anda itu menyembahnya kepada manusia. Aturan-aturan yang Anda lakukan aturan manusia. Kenapa? Karena itu asalnya dari itu tadi. Yesus disalib karena karya iblis. Orang-orang berkhianat ke Yesus karena iblis. Imam-imam Yahudi, mahkamah agama melakukan kesaksian palsu karena iblis. Semua dari iblis. Yesus dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, sedangkan Tuhannya orang Yahudi tidak sehakikat dengan iblis. Tuhan Anda sehakikat dengan iblis. Gitu loh, Bang. Oke, nggak masalah kalau Anda punya pandangan seperti itu, Bang. Karena kita berbeda, silakan, Bang. Nggak masalah. Iya. Jadi memang kita berbeda. Hakikat Tuhan Anda itu sehakikat dengan iblis. Sementara Tuhan kami sehakikat dengan Tuhannya Bani Israel. Memang kita berbeda. Tuhan kami laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Al-Qur'anul Karim, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Sedangkan Tuhan Anda adalah roh, serupa dengan iblis. Ya kan? Beda kan kita? Memang beda kelas kita. Gitu loh, Bang. Apakah di Islam itu Allah pernah menyatakan dirinya? Allah sedang menyatakan dirinya saat sekarang ini. Di mana? Ini alam semesta ini pernyataan Allah akan adanya dirinya. Ya, oke. Apakah kita harus menyembah yang Allah yang tidak kita tahu itu? Maksudnya gimana? Apakah kita bisa menyembah yang Allah yang kita tidak tahu itu keberadaannya? Kami tahu Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Ketika kami kemudian pernahkah gimana? Anda menggunakan suara saya kembali. Di dalam matikan dulu HP Anda yang satu, Bung. HP Anda yang satu matikan, double. Ketika Anda buka mic-nya, suara saya kembali mental ke forum ini. Matikan aja yang satu, Bang. Cukup Anda dengarkan dari satu pesawat aja, nggak usah dua, supaya kita tidak noise. Silakan pertanyaannya. Oke. Iya. Yang saya baca di Al-Quran, yang saya ketahui, yang saya cari dan saya lihat, saya belum pernah menemukan bahwa ayat Al-Quran itu Allah kalian itu pernah menyatakan dirinya, ya. Sehingga saya berpikiran, punya pemikiran, gimana saya mau sembah sementara saya tidak tahu, ya. Kalaupun itu yang dikatakan beliau seperti itu menerima wahyu dengan hadis-hadisnya, itu belum tentu juga kalau itu betul. Karena kenapa? Di dalam pada waktu beliau menerima wahyu itu tidak ada saksi, tidak ada yang melihat. Nah, sementara kami dengan sekian saksi yang punya, Anda tidak percaya, apalagi yang tidak melihat, yang tidak menyaksikan. Apakah segampang itu ke saya percaya? Anda beda, kita beda di sini. Kita beda di sini. Yang Anda terangkan adalah Nabi, lalu kemudian ketika berbicara Tuhan, Anda larikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak level. Yang Anda katakan saksi, dengarkan dulu. Tuhan kami bukan manusia, Tuhan Anda manusia. Wajar kalau Anda bergejibung saksi. Karena yang membunuh Yesus juga adalah manusia. Yang meludahi Yesus juga manusia. Sementara kami, kan sudah kuajarkan sama Anda tadi, Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Lalu Anda mengatakan, mana saksinya? Loh, emang Anda pikir Tuhan kami makhluk seperti Tuhan Anda? Nah sekarang begini, Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas, innama tunsiru manittaba'a zikra wa khasyir rahmana bil ghaib. Tuhan kami itu tidak bisa dilihat. Dia tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena dia bukan makhluk. Segala sesuatu yang bisa dilihat di alam semesta ini itu makhluk. Tuhan Anda makhluk, wajar bisa dilihat. Jangan kemudian Anda pertandingkan antara makhluk yang bisa dilihat dengan Khalik yang tak bisa terlihat. Kalau Anda ingin mempertandingkan Tuhan kita supaya seimbang, Anda baca kitab saudara 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian, yang tidak tersentuh oleh kematian. Ini siapa?
Ini Tuhan Anda. Nggak mungkin. Yesus mati. Lalu siapa ini? Pencipta langit dan bumi yang kami sembah. Satu-satunya yang tidak kemudian dapat mati. Nah, ini yang diterangkan oleh kitabnya orang Yahudi di dalam Ulangan 32:39. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Jadi gitu. Kemudian dikatakan lagi, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Apakah Yesus bisa terhampiri? Bisa. Tuhan kami tidak bisa terhampiri. Berarti yang masuk di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak pernah melihat dia. Yesus bukan cuma dilihat, malah dibunuh oleh manusia. Nah, Tuhan kami tidak bisa dilihat dan Tuhan kami memang tidak pernah dilihat oleh manusia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Tuhan kami maha kekal, Yesus tidak maha kekal. Ini kalau berbicara mengenai Tuhan. Makanya diterangkan dalam Al-Quran seperti yang saya katakan tadi, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, meskipun mereka tidak melihat Tuhan mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi Tuhan itu nggak bisa dilihat. Kata siapa? Kata Musa, Keluaran 33 nomor 20. Kata Yesus, Ulangan 5 nomor 37. Yohanes 5 nomor 37 dan seterusnya. Yohanes, seperti itu. Jadi Tuhan Anda adalah roh. Makanya saya katakan tadi, roh itu dalam bahasa Latinnya adalah anima. Orang yang menyembah roh adalah orang yang duduk perkara jelas di dalam kepercayaan animisme. Dalam bahasa Latin, anima adalah roh. Penyembah roh adalah penyembah animisme. Adalah kepercayaan animisme. Dan itu adalah Anda. Masya Allah, syukran. Tadi saya sudah menerangkan dan kita sudah sampai pada titik akhir. Hakikat iblis adalah roh. Hakikat Tuhan Anda adalah roh. Hakikat Tuhannya Bani Israel bukan roh. Hakikat Tuhannya umat Islam bukan roh. Lalu apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak bisa digambarkan dengan apapun. Sementara roh bisa digambarkan dengan iblis, roh bisa digambarkan dengan malaikat, roh bisa digambarkan dengan manusia, roh bisa digambarkan dengan makhluk. Tuhan kami, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub tidak bisa digambarkan dengan roh. Karena roh adalah makhluk. Makanya tadi pertanyaan saya kepada yang sebelum Anda, apakah roh bisa diciptakan? Bisa. Apakah Tuhan bisa diciptakan? Tidak bisa. Berarti Tuhan yang benar bukan roh. Sedangkan Kristen Tuhannya adalah roh. Levelnya sangat di bawah. Demikian. Terima kasih. Oke, Bang, saya pamit dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Oke, silakan saudara Exxon. Sama-sama kita. Oke, thank you. Tepuk tangan Bang untuk saudara kita Exxon. Iya, iya Bang. Salam dari Manado Bang ya. Baik, saudaraku, masya Allah. Tetanggaan kita berarti. Ya, oke. Maaf kata kalau ada yang salah ya. Maaf. Sama-sama. Makasih Bang semuanya. Makasih. Makasih sore. Masih ada penyembah roh di sini. Ini Dinda Neplos dari sekte mana? Nyembah roh juga. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada jadi ini lagi di jalan Nice di Banjarmasin. play, Gurunda. Ada perintah dari Paduka. Iya gimana? Ini lagi di pesawat. Bukan, Sensei, lagi di jalan. Jadi ada perintah dari Paduka untuk merapat ke Banjarmasin karena ada utusan yang mulia, katanya sudah nyampe di Banjarmasin, kata Paduka. Jadi ya siap terima perintah aja lah. Ya udah merapat. Ya Sensei. Masya Allah. Ya dilanjut aja untuk kebaikan umat apapun itu silakan. Gurunda, mantap. Well play. Iblis, roh bukan? Roh. Tuhan kamu roh bukan? Roh. Ya udah. Takmat. Minta perpanjangan waktu. Cuma. Ini Dinda Neplos kayak di mesin pesawat tuh duduk. Guru. Ayo Neplos jemput siapa? Orang api kah? Enggak, menghadap utusan yang mulia. Alhamdulillah.
Yang mulia mana? Siapa? Loh, itu kan bukan pertanyaan itu. Oh, Paduka ke Banjarmasin. Oh, Masya Allah. Enggak. Utusan yang mulia aja ke Banjarmasin. Akhi Iqbal. Nah, Bukan itu juga. belum tahu katanya. Nanti tanya aja sendiri namanya siapa, kata beliau. Oh, kok serem juga. Ya udahlah, Paling nggak Balda apa-apa. paling enggak. Bukan. Nggak tahu ini siapa, belum tahu. Tapi 2 orang. 2 orang. PPJ sama Bu Yuni berarti. Baik banget dijemput. Ya. Cuman ya saya kalau ada salah saya minta maaf lah ya. Mohon keriduannya ya. Ya. Titip salam. Apaan sih? Mau dikirim ke Tel Aviv. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Tadi saya Di live-in nggak Gurunda? Gimana, ini Bang Dek? Kores. Live. Iya ya. Tentara Teletubbies kan dirawat di rumah sakit. Saya menghadapi tentara PL itu seperti menghadapi hantu. Mampus. Selamatkan saya dari neraka, katanya. Wah, nangis dia. Syukurin. Mesti mau aku datang besok. Keren pokoknya. Mamuju, Masya Allah, organ komedia. Cuma ini ya, apa ya, aku tuh kemarin tuh terlalu fokus ke tempurnya si Teletubbies sama kura-kura ninja Satsuki. Memang diacak-acak kan berantakan. Sekarang total udah 340-an tuh, sangit tentara Teletubbies ini. Tapi makin banyak tentara Teletubbies tewas, makin banyak korban sipil di Gaza sama tepi barat. Aduh. Ya banyak-banyak berdoalah ikhwan. Semoga dikuatkan dan semoga diterima menjadi amalan syahid untuk semua yang telah gugur saudara kita di sana. Amin amin. Amin. Aku mantau berita dari subuh sampai maghrib ini ya itu tuh jedar jedur. Kasihan, oi. Tapi di wajah-wajah mereka nggak ada ini loh, rasa ketakutan loh. Itu hebatnya. Mati aja katanya kan. Nggak ada rasa kekhawatiran gitu. Ya, tetap aja kita yang mencintainya kan pedih gitu. Kenapa kita ngebela? Karena kita cinta. Nah, kita Islam, sesama Islam. Iya, karena kita cinta saudara kita. Tuhan kami nggak perlu dibela. Ya memang Tuhan lu karyawan kok. Tiap-tiap suruh bekerja. Lu nggak mencintai karyawan lu kan? Islam selalu bela agama lah. Iya karena kita cinta. Sesimpel itu jawabannya. Ada yang bilang saya nabi palsu. Padahal kemarin Siapa yang kapan Bang Jum mengaku nabi? Padahal Saya kemarin Nabi Palsu. Oh gitu. Padahal kemarin saya dianggap rasul loh. Mana dia? Si Koko cuma itu nabi palsu katanya. Loh. Kaget dia kan, hakikat iblis itu apa? Lucu orang ini. Udah dibantu untuk waras. Itu skakmatnya di situ deh. Hakikat iblis roh, Tuhan lu roh, udah sama, udah nggak usah dilanjut itu, udah ngaku. Jadi yang saya hakikat dengan Bapa itu bukan Yesus ya. Yesus hakikatnya daging, manusia. Bapa hakikatnya roh, iblis hakikatnya roh. Kok sama? Langsung goyang itu Gurunda, dialog langsung goyang dia, bingung mau bahas apa. Udah nanya Islam aja lah. Nanya Islam juga ketabok. Udah, pulang udahlah, pulang. Alhamdulillah. Ya, semoga aja tercerahkan dan bisa kemudian dapat hidayah gitu ya. Amin. Allahumma Dia amin. di Manado katanya saudara kita itu tadi. Oh. Semoga aja lah. Nah itu dia. Tikus Ketika saya Iran baca masih ini, buat Bang Faras. ulah. Ketika Gimana, saya baca 1 Korintus 12 ayat 3, kemudian saya padukan Lukas 8 ayat 28 29, kok
nggak ada bedanya gitu kan. Karena di sini dikatakan dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tapi faktanya orang kerasukan iblis mengatakan Yesus Tuhan. Nah, orang yang kerasukan ini kerasukan Roh Kudus atau kerasukan iblis? Kok mampu mengatakan Yesus Tuhan? Iya. Nah, itu dia. Gak ada Di satu bedanya tuh. hakikat pasti sama pemikirannya kalau satu hakikat satu Gi. Iya. Ini pernah materi ini saya bawa apa dulu itu ya, kejang-kejang dia. Terus saya tunjukkan di 1 Samuel 19 ayat 23-24. Itu Saul, itu kepenuhan Roh Allah, dia telanjang. Ya kan? Lukas 8 ayat 28, orang yang kerasukan iblis juga telanjang. Kok ciri-cirinya sama antara orang yang kerasukan iblis sama kerasukan Roh Allah? Gak ada beda. Satu hakikat. Ya. Info 10 detik. Info kembali saya infokan bahwa sayembara masih berlangsung. Barang siapa yang bisa menemukan informasi tentang Vergudok, dari saya 1 juta. Terima kasih. Masya Allah. Keren. Wah, akhirnya plus. Padahal Vergudok itu ini loh, kalau misalnya dikasusin bisa itu sama Ratih Trans itu. Kiamat Gurunda. Itu kemana itu? Udah lama nggak nongol tuh. Di Ruda Paksa. Karena Ruda Paksa Vergudok. Ya mereka berdua lagi kumpul kalau nggak salah. Pulangnya Kiamat nebeng Vergudok gitu. Kiamat kan tahu ya apa namanya, nada-nadanya nada-nada Kemayu. Birahi lah Vergudok. Dibawa belok itu, dibius. Di Ruda Paksa lah dia di sana. Makanya sekarang nggak ada lagi. Jangan-jangan udah dijemput Bang Kores oleh malaikat apa? Israel. Enggak, dia lagi trauma lah Sasuke. Gimana coba? Korban-korban Ruda Paksa itu kan traumanya tahunan. Apalagi sama oleh sesama gitu kan. Ini kita melihat ini tuh nggak apa ya, nggak pertama kali Ikhwan saling apa tusbol begini itu. Yang kemarin itu Demian sama swasta itu kan ditilep juga tuh duitnya tuh. Hujat Islam bareng berdua. Tiba-tiba Demian butuh laptop, nitip duitnya ditilep sama swastanya hilang sekarang. Udah uang ngumpulin bertahun-tahun. Loh, kasihan. Kerja apa dia tuh? Demian lupa aku untuk dapat duit itu. Antar jemput SMS. Udah ngumpul ditilep. Jadi begini ya. Ada yang penting banget yang saya sampaikan nih, benar ini. Jadi mohon diam dulu mendengarkan gitu ya. Jadi yang saya sampaikan ini mungkin sudah diketahui semua. Tapi nggak apa-apalah saya nggak sampaikan karena percuma juga saya sampaikan kalau udah pada tahu jadi nggak perlu disampaikan. Udah ditahu. Iya. Jadi nggak usah disampaikan ya. Iya. Ya udah. Ngapain lagi aku sampaikan kalau udah pada tahu? Iya. Ini gimana konsepnya Bang Handi ini? Maksudnya tetangga sebelah nyembah roh. Nah. Oh ya siap. Jadi ngapain gue sampein kalau udah pada tahu? Roh itu sehakikat dengan nyembah roh, padahal roh itu ciptakan. Kalau masih level ciptaan mah nggak apa-apa. Ini sehakikat dengan sehakikat dengan. Berarti buat tandingan dong. Bukan tandingan lagi. Kan Yesus sudah mengatakan iblis lah yang menjadi bapakmu. Tapi tadi Mas Aha ngomong loh, ada Tuhan junior, ada Tuhan senior. Itu tadi mata Ali teriak ketawa dia. Yang jelas itu roh ciptaan.
kalau roh itu ciptaan ya sembahan itu bukan roh. Karena dia menciptakan roh. Ya kan gitu ya. Bang Handi, kalau masih tataran ciptaan itu biasa. Ini sehakikat dengan iblis. Nah itu lebih rendah lagi tuh. Nah itu dia makanya. Kalau ciptaan mah biasa. Ciptaannya udah ciptaan yang menciptaan. Ini ciptaan iblis lagi. Mana ya? Karena iblis juga berbentuk roh nggak kelihatan. Cuman persoalannya iblis sudah nggak kelihatan. Ada juga iblis kelihatan mengklaim dirinya bukan iblis. Tapi sebenarnya itulah iblis yang nyata. Iya. Dia sudah akui hakikat Tuhannya adalah roh, hakikat iblis adalah roh. Berarti satu hakikat. Kalau satu hakikat berarti satu pribadi. Kan gitu Bang Handi. Ini sebenarnya masuk ke ilmu filsafat ini. Kebetulan ada ilmu kalam. Ilmu kalamnya. Kalau di kita ilmu kalam. Iya, ilmu filsafatnya ilmu kolam yang ada di goa kan gitu. Lain lagi tuh. Lain lagi. Lain. Memang ada ilmu kalam, Bang Handi. Ada ilmu kalam ada. Iya. Itu kemana dia ya? Ilmu kolam itu? Dia lagi jemur gabah. Di musim hujan. Di musim hujan. Di kalau siang hari dia tidur. Di musim hujan, malam hari dia jemur gabah. Gitu. Oh iya, sekalian saya menyampaikan nih Bang Handi, doakan saya pengambilan gambar itu insya Allah awal Desember. Judul filmnya Doti Sang Ilmu Hitam. Ini adalah sebuah kisah. Sebentar Gurunda, ini nggak apa-apa kalau di spill kayak gini? Nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, oke siap, lanjut. Nggak masalah. Jadi sutradaranya itu Bayu Pamungkas, alhamdulillah udah deal semuanya. Dan ya saya juga main di situ tapi tetap pakai masker. Oh iya, keren euy. Ya gitu ya teman-teman, doakan ya. Saya punya teman-teman datang ke Makassar tanggal pertengahan bulan ini, pengambilan gambar pertengahan bulan ini juga nantinya. Jadi Bang Juma jadi pendekar bermasker gitu maksudnya? Iya. Ya kita main sama anaknya Uje. Iya dek. Oh, layar lebar. Tayangnya kapan berarti bulan berapa Sensei? Kira-kira paling awal tahun. Oh. Kan belum masuk praproduksi Sensei udah berarti? Belum kan? Iya. Awal tahun ya. Mungkin bulan 3 bulan 4 begitu ya mungkin Sensei ya. Siap. Ditonton ya teman-teman ya. Kita ramein. Pokoknya targetnya penayangannya itu kalau bisa 1 juta. Paling sedikit. Amin ya Allah. Jadi pada dasarnya kebetulan saya nggak ikut jadi sutradara ya. Jadi Mas Bayu Pamungkas itu ada suatu kampung di sana lah, kampung lahirnya Bang Juma. Di sana itu masih ada tradisi orang namanya ilmu hitam, bisa disebut doti. Bahasa kampung itu. Sulawesi lah intinya. Satu Sulawesi tahu itu Bang Handi. Satu Sulawesi tahu. Nah, bagaimana ini supaya tidak menjadi tradisi yang bisa membuat masyarakat jauh dari Islam? Ya datanglah sosok daripada Zulkifli Mabas ini untuk mengedukasi kampung itu, kira-kira begitu ya. Izin Sensei, genrenya apa Sensei kalau boleh tahu? Bukan saya tapinya. Bukan saya. Ini Gurunda tuh jadi apa? Kepala desa ya? Betul. Iya maksudnya genrenya dia action, horor atau horor ya? Siap. Horor. Siap. Iya, bukan saya yang bintang utama bukan. Tapi saya adalah yang menyambungkan antara anaknya Uce dengan warga sekampung. Biar masyarakatnya nggak terpapar begituan gitu ya. Iya, seru loh filmnya, seru. Saya udah dikasih naskah sama sutradara. Jadi istilahnya di sini adalah dakwah. Ya, dakwah betul. Dakwah. Makanya saya mau. Oke, silakan ada tamu kita, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bicara dengan Bang Juma sebentar ya, karena Bang Juma ini idolanya bapak saya. Ini Masya Allah. Bapak saya Beliau ingin lagi bicara tidur, Bang. sama Juma sebentar ya. Boleh, Bang Juma? Boleh. Nah, ini silakan Opa. Silakan Opa. Assalamualaikum Mahi Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Abang Kibo. Ya, saya ini sebenarnya tinggal di Kalimantan, tepatnya Samarinda. Tapi Siap. saya sudah lama jadi penggemar beratnya Ahi Suma. Asal saya dari Bulukumba, tempatnya Wis. orang Doti-Doti itu. Iya, Doti juga. Allah Dan Akbar. Ahi Suma pernah mengasih alamat Jalan Kajaulali 4 dekat Karbosi kan. Iya betul. Kenapa berani kasih alamat begitu, Ahi? Enggak apa-apa, enggak masalah. Takutnya orang kafir itu main-main mencari aja ke sana salah sasaran nanti. Ada kok, ada yang sudah pernah cari. Saya pernah jalan ke Jaulali 4 berarti dekat Karbosi. Iya bang, betul. Ahi Suma, latar belakang pendidikan saya PGA 6 tahun di Gunung Sari. Masya Allah. Sekarang jadi Madrasah Aliyah Negeri. Iya. Tapi karena kesulitan pekerjaan pada waktu itu, saya terpaksa merantau ke Kalimantan. Samarinda. Siap. Sampai saat ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Gak ada rencana balik bang? Tiap tahun sih, tiap tahun pulang. Kalau ada yang meninggal atau ada kawinan, tapi kalau sekedar say hello kan ada HP aja. Iya, betul. Ya, harapan saya semoga Ahi Suma semangat selalu membela apa di jalan Allah. Dakwah. Amin, insya Allah. Itu aja. Makasih bang. Cuman satu ini anak saya tuh sudah punya suami. Cuman ngasih tahu, Pak, kalau saya nanti hamil, ngidam, saya mau datang ke tempat ini Suma. Iya bisa aja, tapi macam-macam. Allahu Akbar, Masya Allah. Semoga keturunan saya ada seperti Ahi Suma katanya. Insya Allah saya bilang. Masya Allah, luar biasa. Subhanallah. Iya. Makasih bang. Saya dari Bulukumba, Ahi Suma. Ya tempatnya itu orang Kajang, orang yang banyak kata ini doti-doti itu. Iya. Karate campur doti, karate do gitu loh. Karate do. Iya. Ya sementara itu loh Bang Suma. Makasih ya Bang Kibo. Selalu sehat-sehat. Amin. Semoga diberkakan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membela agamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Udah ada rencana pulang ke Bulukumba bang buat perahu. buat binisi. Iya. Ini baru ada hari binisi di Bulukumba, baru-baru aja, belum 2 minggu lalu. Enak kita batu ratin jomai Bulukumba kang. Di sana pakai bahasa Bugis. Bahasa Bugis di. Iya, Bang Andi. Bugis di sana. Ya Bang Andi, saya kasih tahu umur saya berapa? Kepala 7. Alhamdulillah. Saya lahir 1954. Saya bapak saya orang Bone, ibu saya orang Jeneponto. Oh iya. Tinggalnya di Bulukumba. Iya. Tapi pada gitu pale. Iya, Masya Allah. Pada ki. Iya, Bang Handi di situ di Bulukumba ada namanya bahasa Konjo, tidak ada di daerah lain. Iya. Konjo. Bahasa Konjo. Itu daerah Kajang itu yang banyak ilmu-ilmu hitam itu bahasa Konjo itu. Oh, iya. Ya, lanjut Bang Handi, makasih Bang. Makasih. Iya Bang. Oke, terima kasih kalau gitu saya langsung turun. Terima kasih Bang. Iya, makasih Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peta Buyung Makassar ini? Iya, Peta Buyung. Assalamualaikum Peta. Masya Allah. Alhamdulillah, baru ketemu lagi nih. Masya Allah. Bagaimana kabar Peta ini Peta? Alhamdulillah baji-baji jideng. Baji-baji. Siapa kemarin itu yang titip salam ya?
Katanya dari Petabuyung. Siapa kemarin saya lupa ya. Oh, Adi bukan? Barangkali Adi kayaknya iya. Masya Allah. Tapi kemarin saya pulang ke Makassar nggak ketemu Petabuyung, gimana sih? Aduh, itu sebenarnya itu kita ketemu di bandara itu. Aduh. Iya, saya terlambat. Saya kebetulan ya namanya kita nyangkul itu. Ada saya pas di Jakarta, jadi ya gimana lah. Padahal saya mau ketemu banget ini sama Bang Suma ini. Terus di mana sekarang? Di Makassar ini. Iya. Oh, di Makassar nih Pak. Saya lagi di sini. Di mana lagi sekarang? Jakarta saya. Garapang. Biasa aja saya ke tempatnya Bang Suma itu. Di Hobbits itu. Cuma kan ya namanya sama keluarga toh. Iya. Iya, jadi ndak sempat bilang ngopi-ngopi atau apa gitu. Orang hebat ini Kandahandi. Justru itu selalu menghindar dariku. Saya di sini, dia di sana. Mana ini Pak? Enggak lah, insya Allah nanti tuh kita bakalan ketemu nanti. Amin. Iya. Allahu Akbar. Di mana sekarang Karinda? Masih di Makassar? Makassar, kalau saya Makassar. Oh iya. Lagi tunggu teman-teman kita dari Jakarta mau ngumpul lagi. Oh, tanggal berapa Dinda? Rencananya bulan ini. Pertengahan bulan ini. Oh, insya Allah. Saya insya Allah bakalan ke situ. Iya. Di Bolangi gitu? Kalau iya, salah satu tujuannya ke Langi. Tapi paling banyak kita paling di daerah Pengayoman, karena kita ngumpulnya insya Allah di apartemen yang ada di situ di Pengayoman. Oh iya. Ku tahu nih kalau di situ. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah ini Dinda. Kita ini sudah bersyukur sekali ada macam Bang Zuma kan. Kita cuma mengontrol aja ya. Kontrol bel ya. Iya, center bel lah. Center bel. Itu sana Mas Sugi juga itu, Sugi. Gimana Ustadz itu? Di Riau dia. Orang jauh itu. Iya. Jauh sekali. Tapi jauh-jauh begitu dia lebih duluan nyampe Makassar daripada saya. Iya. Saya ingat sekali tuh. Dulu sama-sama di itu tuh Tauhid YPM Geraha Mu'allaf. Jadi ya alhamdulillah kenal lah. Di mana Kipalet tadi Makassar? Dekat jasa saya di negara Sudiang. Buset deh. Bali bola iya. Dekat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Petabuyung. Masya Allah. Waalaikumsalam, Ustaz. Allahu Akbar. Ketemu nanti kita di Makassar ini. Iya, insya Allah. Kalau ada teman-teman saya, insya Allah akan sempatkan. Amin. Iya. Dulu waktu edis debat itu kan sama Pak Petabuyung ya, yang ini dibaca in itu. Iya. Iya kan? Iya. Iya, inget saya. Ini in. Edis. Kan Statsugi yang coachnya tuh disuruh jet double cover apa segala ya saya lakuin. Aristo itu apanya kayaknya coachnya. Sensei izin pamit dulu Sensei, udah dekat ini. Oke, makasih Dek. Nanti tak laporin lagi sama Sensei. Oke. Doakan Sensei supaya saya nggak dijual ke Cina Sensei. Aku juga Sensei. Orang Neplos mau kemana Kak? Menemui utusan. Masya Allah. Itu utusan jangan dianggap paduka loh. Beda antara utusan dan paduka ya. Iya, beda. Utusan paduka ini. Siap Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Nah, so. Lanjut Dinda, saya standby aja sini. Iya Kanda, oke. Belum ada tamu juga kayaknya dari teman Oten. Iya ya. Sudah mulai punah. Halo Cika Seksi. Iya, halo, selamat malam. Malam. Kamu Saya mau belajar, bisa? Kamu Bisa. Kristen atau Islam? Oh, Kristen lah, masa Islam. Biar hatiku tenang, saya mau bertanya. Apa mau ditanyakan? Ada ayat Al-Quran kan yang mengatakan kalau dua malaikat menangis karena Allah melaknat apa iblis atau gimana? Itu gimana ayatnya, Kak? Coba semua jelaskan. Apa ini? Yang apa itu? Kan ada dua malaikat yang nangis-nangis. Iya kan? Terkait dengan terkait dengan Al-Isra juga kayaknya ya, ayat 64 bukan? Iya, pokoknya ada dua malaikat yang nangis-nangis itu gimana ceritanya? Saya mau bertanya di situ, kenapa malaikat sampai nangis-nangis? Oh, itu menceritakan tentang ketaatan daripada iblis sebelum mereka jatuh ya, sebelum iblis itu jatuh. Quran berapa itu banyak, Pak? Kalau nggak salah Al-Isra ayat 64 kayaknya, Bang. Terus siapa yang melihat malaikat nangis-nangis? Gimana? Siapa yang melihat malaikat nangis-nangis? Yang melihat Allah Iya. SWT kan yang menceritakan ini. Oh, Allah menceritakan, berarti banyak orang Islam melihat Allah atau gimana? Melihat Allah, emang Allah itu Yesus. Kalau Yesus Iya, dilihat, saya kan bertanya kepada Anda. Anda kan bilang Allah yang mengatakan, berarti semua orang Islam melihat Allah, iya kan? jadi ketika Allah berkata, Tuhannya Nabi Musa berkata, berarti semua orang Israel melihat Allah gitu. Kamu dengarkan, kamu kan yang bilang semua orang Allah yang mengatakan, iya kan? Iya. Kalau begitu, orang Islam semua itu orang Islam tuh melihat Allah atau gimana? Bukan begitu maksudnya, Mbak. Iya. Allah Terus itu maksudnya bukan gimana? Allah itu bukan makhluk. Makanya Iya. tidak bisa dilihat. Yang bisa Terus malaikat nangis-nangis siapa yang melihat? Allah yang menceritakan itu Allah menceritakan kepada siapa? kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah pernah melihat Allah? Atau? Tidak ada manusia yang pernah melihat Allah. Nah, terus kamu kok ngomongnya tadi bilang ini apa? Allah mengatakan kepada baginda Rasulullah. Terus jadi saya bertanya terus gimana? Malaikat Roh Kudus menerima wahyu dari Allah. Roh Kudus menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini baginda Rasulullah pernah melihat Allah atau gimana? Yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Roh Kudus. Bukan Allah. Allah itu bukan makhluk. Yang datang ke bumi ini itu makhluk. Kamu kan bilang saya kan bertanya kepada Anda. Siapa yang melihat? Melihat gimana? Nangis. Allah menceritakan. Waduh, bahlul juga ini. Kepada siapa? Loh, gimana sih orang ini? Kalau sampai kamu bisa menjawab, saya masuk Islam hari ini. Saya tidak butuh, Islam tidak butuh orang stres kayak Anda. Bukan stres, tapi saya kan hanya bertanya. Sekarang kalau saya tanya, siapa yang melihat Allah menciptakan alam semesta? Iya, makanya. Ya, makanya. Makanya. Kamu dengar pakai logika. Saya tanya siapa yang melihat ketika Tuhan Elohim, ketika Tuhan Elohim, dua malaikat yang menangis itu siapa? Dua malaikat orang yang menangis. stres ini, Mikail dan Jibril. Mikail dan Jibril. Kamu stres.
Karena kamu Ini bertanya di pertanyaan yang kamu bisa jawab. Stres dia ini nanti karena persiapan dinikahi oleh Tuhannya. gimana Terus sih? stres. Makanya kurangi makan babi, makanya kurangi makan babi, kurangi menyembah iblis. Kamu bilang kamu pintar dalam beragama Islam. Gimana Giliran saya bisa bertanya, menjelaskan? kamu nggak bisa jawab. Gimana kalau bisa saya lagi, Host. menjelaskan? Kalau kamu tidak pernah berhenti bicara. Bukan, iya. Karena lagi bocor halus. Makanya kamu Gimana sih? jelaskan. Ada Ya saya ayat jelaskan, tapi kamu nggak mau berhenti gimana? Saya mau jelaskan. Kamu jelaskan, ayo. Ayo kamu jelaskan, saya dengar. Nah, dengarkan saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menceritakan kejadian yang terjadi ketika kemudian iblis itu mendapatkan laknat dari Allah disebabkan karena iblis menginginkan kemudian masuk ke neraka demi tidak menghormat kepada Adam alaihissalam. Kenapa Terus ayat itu demikian? diturunkan ke siapa? Ayat ini Ayat ini diwahyukan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus? Roh Kudus, ya kan? Ya. Terus yang melihat malaikat menangis siapa? Allah. Oh. Kenapa? Allah. Kenapa? Oh. Jadi kenapa? Jadi Rasulullah ini pernah melihat Roh Kudus sendiri dan pernah melihat Allah gitu. Kan Allah mengatakan. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana? Ya kan? Allah mengatakan berarti dia mengatakan otakmu bocor. Ini bukan stres, ini logika, pakai logika. Otakmu bocor. Otakmu bocor. Otakmu bocor. Otakmu bocor. Masa kamu gak bisa jawab? Otakmu bocor. Otakmu bocor. Otakmu bocor. Oh, turunin aja lah, kesel gue lihat orang kayak gini, turunin lah, nggak imbang. Otakmu bocor, Dek. Otakmu bocor. Makanya kalau kamu beli alat kontrasepsi atau alat pemuas nafsumu, jangan kau beli yang gambar Tuhanmu. Ya, jangan. Nah, ada banyak tuh dijual. Pernah kulihat di film-film itu gambar alat itunya. Ya. Kok wajahnya Tuhanmu yang dipakai? Jangan kau pakai kayak gitu. Makanya otakmu bocor. Belajar nggak kayak kesurupan kayak gitu. Bertanya dijawab. Iya itu maksudku. Apa namanya? Dildo. Ah itu. Tapi gambar Tuhannya dia pakai. Belum sudah gitu nah panggil namanya Tuhannya. Yes. Yes. Stop. Yes. Udah. Bocor otaknya. Ini apa? Dia bertanya. Bang Yuma udah menjelaskan. Terus jawabannya Bang Yuma dia bantah dengan bocor. Gimana ceritanya? Sakit. Udah gitu kalau kau bisa jelaskan saya mualam. Mana ada Islam kayak gitu? Islam yang butuh orang koplak. Lucu. Bocor atas, bocor bawah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi gitu. Mungkin dia kurang paham soal wahyu Allah, mungkin begitulah. Nggak bisa paham bang, karena kita mau menjelaskan nggak dikasih ruang. Ini malam ini Bang Yuma, ini malam kalau ada orang Arab mau debat pakai bahasa Arab, gua hadapi ini malam. Iya. Bener, serius. Kenapa bisa bang? Mungkin Bang, ya gua bisa. Mungkin Oten tadi ngertinya berarti malaikat itu bisa melihat Allah kan gitu kan? Iya. Nah, dia tidak memahami wahyu Allah, firman Allah itu turunnya gimana kan dia nggak tahu. Tahu-taunya kan cuma nyomot ayat itu. Berarti pernah ada yang melihat Allah kan? Nabi Muhammad pernah lihat Allah kan gitu. Itu dia. Asumsi dia itu Enggak, begitu. Itu tadi Bang Juma kan menyebut Roh Kudus. Dalam otak dia itu Roh Kudus itu adalah Tuhan. Jadi Nabi Muhammad itu melihat Tuhan, begitu loh ke sana di arahnya itu. Iya.
Dia nggak belajar tentang firman Allah itu turunnya bagaimana, dia kan nggak tahu. Kita Tapi mau ya, sampaikan memang- nggak bisa, kita mau bicara pun nggak bisa. Oh, memang ada informasi. Itu temannya si PPJ sama si Yuni itu tadi. Pantasan. Informasinya. Saya kalau ada oten kafir bisa berbahasa Arab, saya berani malam ini karena dia ada penerjemah di sini banyak. Siapa Bang Andi? Ada lah. Sini, sana. Ada lah, saya dampingi bisa berbahasa Arab. Oh iya. Salam Arab ya. Salam Arab ya. Aduh, Bang Andi. Udah aku bilang ponaannya Bang Andi. Bang Dekengan ada yang ingin disampaikan Bang? Kok nggak ada? Kan ya Bang? Iya ya Bang, iya turunin. Tadi mau menjawab itu Oten yang satu tadi. Nggak bisa kita Bang, nggak bisa. Nggak bisa kita menjelaskan. Terima kasih Bang Dimas. Iya makasih Bang. Hostnya orang belum selesai ngomong kok langsung dikeluarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Alif, ketua kami. Masya Allah. Guru dah. Masya Allah. Lanjut. Tapi belum ada pasiennya. Ada tadi pasiennya ke atas tapi dia birahi. Diajak bicara nyerocos terus. Oh, ada ponakan baru diimpor dari Mesir perjalanan. Hai, bungkus. Bungkus nggak? Bungkus. Coba baca dulu Al-Isra. Coba lo baca. Jangan kayak gitu Bang Andi. Yang Sopian. Baca dulu. Istriku Yang romantis baca. gitu loh. Masa nggak bisa romantis sih? Orang Bugis pada bisa romantis. Hah? Rokok. Orang Bugis itu rokok romantis itu rokok makan gratis, Bade. Oh gitu. Kayak Sumitro suka minta rokok. Coba open cam makan suap-suapan kayak saya, berani enggak? Jangan buka. Kadia sekedap. Tadi itu waktu Banyu bahas Al-Isra itu langsung dia maju. Itu Otin katanya blow on banget sih katanya gitu. Iyalah pasti. Wong dia paham kok. Siapa yang menyaksikan iblis? Siapa yang melihat iblis? Katanya. Terus saya tanya balik, siapa yang melihat iblis waktu iblis membawa Tuhanmu? Gimana itu? Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Siapa yang melihat iblis itu, Pak De? Paulus. Enggak ada. Tapi kok penulis tahu ya? Jadi ya ngarang. Itu. Dibisikin sama ini. Demit. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Alasan mereka itu kan dicobai. Loh kok Tuhan dicobai? Siapa saksinya Yesus punya pantat? Ibunya lah, kalau itu ada ibunya. Ibunya kan cebokin waktu bayi kan itu. Aman itu Kores, bisa Ya. dijawab. Ini Bang Andi. Mana Maka ayatnya? Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Siapa roh di situ ya? Tadi katanya iblis. Oke. Yang diskusi dengan saya, siapa Excel? Katanya yang bawa itu adalah iblis. Maka Yesus dibawa oleh roh. Rohnya R besar loh itu.
Katanya tadi ngakunya iblis. Maka Yesus dibawa oleh iblis ke padang gurun untuk dijumpai iblis gitu. Iya. Kita dilihat. Dia menyembunyikan identitas kalau iblis dan Tuhannya kerjasama. Tapi kan tadi sudah dijawab satu hakikat antara iblis dengan Tuhannya. Sudah terkubur dia di situ. Makanya dia pamit. Tapi kalau di Lukas itu Roh Kudus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, kalau itu dia mengatakan roh di situ iblis di Matius 4, berarti Roh Kudus iblis dong. Kena kau. Intinya hakikat Tuhannya roh. Hakikat iblis roh. Berarti hakikatnya sama. Banyuma. Iya. Mata batasawat. Ma makna fil lugatil Indonesia? Ana la makhirun fil Arabia. Afwan. Ana kaslan. Ana kaslan, akhi. Oh, Anda sukan atau mana? Jangan pemalas dong, rajin dong. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan coba-coba berbahasa Arab kalau ada Andi Selebes. Sudah punya kamus di sebelah. Anta majnun, akhi. Naam. Yes, I agree. Ana minal madrasati. Ana minal madrasati. Ila fil masjid. Fil masakin. Ana la mahirun fil lughat al-arabiyya, ukhti. Naam, lianna ana kaslan. Ana marid. Marid. Naam. Oh, sakit. Marid jiddan. Oh, sakit sekali. Sakit benar. Parah. Sakit parah katanya guru Anda ini. Ada marid jiddan. Allah Akbar. Ana tatakallam fil lughat al-arabiyyah qalil fa qalil. Naam. Ya, qalil kifa fa'ya na'am treman la asuh. Bagaimana remanu nasuh? Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ayam sama guguk di bawah-bawah? Dikira tuh bahasa Arab beneran tadi itu, salah itu, bro. Assalamualaikum ya akhina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlal. Kaifa habuka? Ya ukhti. Ana khair. Syukran. Hal anta? Ya. Khair. Masya Allah. Mana buka? Lu balik Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi nyobain foto baru. Wih, ganteng pula. Keren. Ayo siri-siri kan sedikit bahasa kro. Mana gitu? Ibes, entes kot lawan. Ya, naam. Entes kot lawan. Kot. Niga dero. Oh, benena. Tolo mano nanti mana? Deni. Kalau komplit ya kolu. Ya. Instadirni awalan. Hal anta anti uridu fi Makassariyuna. Uridu fi Makassariyuna.
Turit. Ayo. Turit. Mau Iya. pergi ke Makassar gitu kata Bang. Ayo. Insyaallah. Masya Allah. Uridik تطلعي Makassar. Naam. Iya. Arabnya Ana menggunakan bahasa Arab pinggiran. Dulu waktu saya di sana, saya waktu di sana nggak masuk di kota. Iya. ما يقول شيء لا بأس Naam. لا بأس Indi jarun. Indi jarun. Oh, Makassar apa Arab sirot itu. Arab jalanan. Ismuhu Sugi Kristalok. Huwa kaslan. Kenapa ya Bang Juma ya kalau orang Arab ngaji beda sama kita ya? Agak dialeknya ya? Ya karena mereka keseringan makan onta. Oh. Yes, Mereka ngomong aja ngaji, apalagi kalau ngaji. Gitulah. Bahasa ibunya dia kan. Iya betul. Yang saya khawatirkan itu ketika Maryam ngomong bahasa Arab, kata Bang Andi amin amin dikira berdoa, itu yang bahaya. Amin gitu. Amin. Padahal orang lagi ngomel-ngomel ya kan? Iya. Bininya lagi ngomel-ngomel sama temennya lagi ngegosip, dia di belakang ngaminin, amin kata amin, amin. Orang lagi ngegosip, dia malah ngaminin. Gimana sih Bang Andi? Dikira berdoa gitu. Dia kan tiap malam ngaku kursus. Aduh. Ya salam. Ayo. Iya, udah dinaikin aja tamu kita kalau ada yang di bawah. Atau ada yang mau belajar bahasa Bugis? Aja nama empat. Kalau kunan remaneng. Kol-kolahnya dapat ya. Aja nama pakol. Iya. Aja nama pakol. Dapat jauh keseding. Mereka kamu tahu ya wa penrek mana? Insya Allah. Masya Allah. Nana semua tu apa? Makanya orang sedih dengan sumah. Macam bicara Arab. Padahal dia neseng bahawa yero tanya bicara tapi bahasa Ogi. Itu bahasa Bugis itu diharapkan. La ilaha illallah. Pusing dia apa itu katanya bahasa Arab apa ini? liwat tong ngacana. أنا تتكلم في اللغة العربية قليل فقليل لأنها أنا كسلان وأنا مريض جدا. Marid. Ya. Terus bilangnya. Ya. Lianni Gurunda. Oh iya, lianni. Iya sorry. Lianni. Afwan, lianni. Apa? Ani. Karena dia. Oh, Ewa. Aiba. Ewa. Mana yang tadi? Gak ada ya otennya dibawa ya? Belum ada. Takut kalau pada bahasa Arab. Belum ada bang. Ini yang lucu tantangannya Sofiatul. Ya, ayo. Dia bilang gini. Tantangan terbuka untuk Bang Suma untuk berdiskusi menggunakan bahasa Arab. Kami akan mendatangkan Kristen dari Arab untuk berdiskusi. Jadi ku jawab tantangannya. Tantangan untuk Sofiatul. Kami dari API akan mendatangkan orang asli Yunani untuk berdialog dalam bahasa Yunani.
Ngapain kau datangkan orang Arab? Iya kan? Kenapa kamu tidak wakili dirimu sendiri kan gitu? Kan lucu ya kan? Jadi kalau kau datangkan orang Arab, kami juga punya orang Arab yang bisa bahasa Arab. Nah sekarang kalau kami datangkan orang Yunani, siapa di antara kalian yang bisa bahasa Yunani? Aduh, parah. Dan itu anehnya si Sob Katul kan berkali-kali begitu. Giliran datangkanlah si ex muslim itu Ahmed. Lah sebenarnya kalau kita dengar narasinya, itu levelnya malah di bawah oten-oten di sini loh. Apa subhat lama yang nggak jelas kayak gitu, nggak kepake dia angkat kayak gitu. Allahu Akbar. Masa orang Arab nggak paham kaidah domirnya? Allah, lucu lah pokoknya. Abu Jahal juga orang Arab, Abu Lahab juga orang Arab. Tapi Abu Janda bukan pinter dia bisa bahasa Arabnya bener, kaidah domirnya nggak ada mas. Saya kemarin itu ya waktu meeting sama Sob Katul itu, sebelum Ustaz Bunyamin Solihin debat sama si Kopior itu, si A yang murtad jadi Oten, Sob Katul itu ngoceh melulu. Di-kick dia sama timnya sendiri. Kata yang mewakili orang Arab itu yang dari luar. Kata ini siapa ini? Saya bilang itu Kristen juga. Itu usir dari sini katanya. Ngoceh melulu gitu loh. Kok pinter gitu. Diusir Banjunga dalam meeting itu dia. Itu nggak dimasukkan dalam tim. Sob Katul itu. Tobat. Mau. Iya diusir dia. Bukan kita Muslim yang usir. Kristen yang usir yang dari luar itu. Ini ngoceh melulu, ngomong melulu, nggak nyambung gitu kata dia. Akhirnya kan jadi juga waktu itu debat pakai bahasa Arab. Tapi materinya penjabarannya ya sama aja seperti mereka sama seperti pendeta siapa itu? Edi Badai. Ya. Kirain pendeta Rasid. Bayangkan aja kalau Edi Badai menggunakan bahasa Arab. Kayak gitulah isi muatan percayaannya, materinya. Bahasanya aja yang diganti. Tapi pengetahuan lebih rendah. Dia ini katanya dia punya apa? Dia mengatakan Al-Fatihah itu palsu. Giliran dikasih data, dia ternyata apa? Aduh, kalah di situ. Itu yang di framing tuh. Itu dia. Itu doang materinya diputar-putar.